80 tahun. Tentunya hari ini kita di sini sedang memperjuangkan kemerdekaan jiwa-jiwa kita semua. Merdeka! Ini karena saya begadang semalam, jadi saya baca aja. Selamat malam, Mas, kebenaran. Sini ya. Kayak SK itu ya. Bukan, ini apa namanya? Kepres. Sprindik. Gampang jadinya supaya nggak kena unsur kalau mau. Kelihatan banget. Jumat ya. Soalnya yang kumpul di sini ada mantan tahanan, mantan narapidana, yang sedang diproses juga masih ada, residivis juga ada, banyak soalnya. Tapi semuanya untuk negeri, jadi jangan takut, kita tidak terkalahkan. Jaki Kemanusiaan Inisiatif perkuat Presiden Prabowo terbitkan amnesti untuk tapol-napol era kekuasaan Jokowi. Dengan semangat proklamasi kemerdekaan 1945 dan menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada tanggal 17 Agustus 2025, hari ini kami mendorong dan memperkuat Bapak Presiden Prabowo untuk menerbitkan amnesti, abolisi, rehabilitasi untuk para tahanan, narapidana, mantan tahanan, dan mantan narapidana berlatar belakang politik di masa kekuasaan Jokowi. Kalau Mas Suryo CS ini juga irisannya masih ke Pak Jokowi, jadi kita minta dihentikan juga ini kriminalisasinya. Wajib itu. Hal ini menjadi momentum penting dalam pemulihan keadilan antara negara dan rakyat Indonesia menuju persatuan nasional yang didasari prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Selain itu, juga menjadi praktek penting perwujudan program Astacita ke-1 Presiden Prabowo, yaitu penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Pemulihan keadilan atau yang kita kenal dengan kata restoratif justice antara negara dan rakyat memiliki substansi penting untuk mencapai tegaknya kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian, di mana tindakan ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dan menguatkan pembangunan berkelanjutan dalam seluruh sektor-sektornya, di mana prinsip-prinsip yang mendasari pembangunan berkelanjutan ini memiliki basis originnya sebagai sebuah negara yang didasari Pancasila dan termanifestasikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Declaration Universal of Human Rights. Dalam konteks pemulihan keadilan antara negara dan rakyat ini, perdamaian dan kemanusiaan menjadi payung utuh yang melampaui sistem dari norma hukum itu sendiri. Meskipun outputnya secara teknis tetap menggunakan norma hukum legal formal secara konstitusional, yaitu amnesti, abolisi, dan rehabilitasi sebagai hak politik hukum khusus atau hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden sesuai pasal 14 Undang-Undang Dasar 45. Untuk kasus pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, ini merupakan praktek dan tindakan salah satu program utama Presiden ke-8 Prabowo Subianto dalam Astacita ke-1, yaitu penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Tindakan ini menjadi terobosan politik hukum luar biasa Presiden ke-8 Prabowo Subianto melalui hak hukum presiden atau Presidential Judicial Rights dalam hal penghormatan yang tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, di mana hak asasi manusia menjadi prinsip moral yang melandasinya. Dalam konteks ini adalah pemulihan keadilan untuk tahanan, narapidana, mantan tahanan, dan mantan narapidana, dan yang dalam diproses hukum ini yang terkait dan berlatar belakang politik atau memiliki irisan dengan situasi politik
di mana pasal-pasal seperti makar, pencemaran nama baik, penghinaan terhadap kepala negara, Undang-Undang ITE, perbuatan onar, dan kebohongan. Ini pasal 14, 15 Undang-Undang 1 sudah dicabut sama judicial review-nya Pak Mas Haris Azhar. Dan berbagai macam bentuk aturan-aturan hukum pemidanaan lainnya. Sehingga persoalan-persoalan ini menjadi usaha dan pekerjaan Presiden Prabowo sebagai kepala negara untuk merekonsiliasi antara rakyat dan negara, dan dalam hal ini rakyat dan pemerintahan Presiden Joko Widodo pada masa lalu yang saat ini dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo, negaranya, bukan Pak Joko Widodo lagi, agar cita-cita persatuan nasional dapat dicapai secara demokratik, inklusif, melalui perdamaian, dan menjadi manifest persatuan nasional. Amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang diberikan kepada tapol-napol yang terdiri dari para agamawan atau ulama, aktivis, mahasiswa, profesional, pelajar, akademisi, purnawirawan TNI Polri, penggiat media sosial, atau warga biasa seperti ibu-ibu rumah tangga, dan individu-individu dari kelompok masyarakat lainnya yang terkena persoalan hukum dalam pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo tentu memiliki dampak besar. Bukan saja menyangkut kepentingan sektoral terkait hukum, sosial, dan politik ansih, melainkan sebuah rasa bebas dari rasa takut, rasa curiga, paranoid, dan segala macam bentuk tekanan mental maupun fisik hingga kematian yang dialami dan atau setidaknya pernah dialami atas pemidanaan masyarakat yang menyangkut kebebasan berbicara, berekspresi, dan segala tindakan penyampaian ide untuk menyalurkan hak-hak sipil dan konstitusionalnya serta partisipasinya dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dan hal ini menjadi dampak besar ketika pemulihan keadilan antara negara dan rakyat dapat diwujudkan secara konkret oleh Presiden Prabowo sebagai kepala negara. Selain itu, dampak dari pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi ini memiliki dampak yang sangat signifikan dalam pencapaian salah satu agenda SDGs atau Sustainable Development Goals yang dapat berdampak untuk kesejahteraan rakyat yang diselenggarakan negara. Hal ini menjadi agenda ke-16 SDGs, yaitu perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat. Membahas hak sipil dan politik seperti keamanan pribadi, akses terhadap keadilan, dan kebebasan fundamental. Sehingga tindakan ini juga menjadi kekuatan negara atas penguatan rakyat. Tentu tindakan penguatan rakyat dan negara dalam hal kepastian hukum dan terwujudnya hak asasi manusia ini dapat menjadi acuan dalam hal investasi, pengurangan hutang luar negeri, bahkan puncaknya penghapusan hutang luar negeri di Indonesia. Ini seperti di Brazil, seperti di Chili pernah terjadi seperti ini. Dan penguatan keamanan Indonesia. Argumentasi yang mendasari ini adalah penghormatan tinggi negara terhadap kemanusiaan dan keadilan yang berdampak menguatkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap negara menjadi kuat. Sehingga mitra-mitra kerjasama internasional juga memiliki kepercayaan tinggi terhadap Indonesia atas stabilitas yang terjadi dan mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan terhadap tatanan negara Indonesia di tingkat lokal, nasional, dan global. Pemulihan keadilan dalam amnesti dan abolisi dan rehabilitasi ini menjadi perhatian khusus atas inisiatif Presiden yang menangkap berbagai keinginan, dorongan, masukan dari masyarakat sipil untuk diwujudkan melalui tindakan hukum Presiden, di mana suara-suara dari pergerakan rakyat dari bawah ke atas atau bottom up menjadi partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan Presiden yang demokratik. Ini dari pembahasan teman-teman, kemudian terjadi situasi yang terjadi seperti ya proses kriminalisasi dan lain-lain, kondisi sosial yang nggak stabil, makanya kemudian dari rapat disimpulkan satu kerangka aspirasi, nanti saya baca ya.
Untuk itu kami menyampaikan aspirasi dari partisipasi kami, yaitu satu, apresiasi kepada Presiden Prabowo dalam mewujudkan demokrasi nasional dan harapan-harapan demokrasi ke depan dengan dihapuskannya diskriminasi politik, sosial, ekonomi, dan tegaknya supremasi keadilan tanpa kriminalisasi politik dalam segala bentuknya. Dua, tuntutan amnesti, abolisi, rehabilitasi kepada tapol-napol berlatar belakang politik di era kekuasaan Jokowi. Tiga, dibentuknya Komisi Kebenaran dan Keadilan. Empat, mendorong dilakukannya restorasi keadilan secara total. Kelima, ditetapkannya Hari Aktivis Nasional oleh Presiden Prabowo. Tepuk tangan dong. Mudah-mudahan ya. Sebagai bentuk penguatan negara dan rakyat terhadap aktivis secara patriotik yang merupakan salah satu kekuatan negara Indonesia sekaligus sebagai kekuatan demokrasi kelima, yaitu kekuatan rakyat. Jakarta 15 Agustus 2025. Yudi Samudi. Terima kasih. Assalamualaikum.